background. Mudah-mudahan ada suara musik pelan-pelan kedengaran juga ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Triatmoko yang telah selesai program pendidikan tertinggi secara formal, dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, berikut dalam pembahasan pagi ini saya akan memberikan masukan terkait dengan karakteristik policy brief sendiri, kemudian analisis juga saran-saran yang akan saya sampaikan. Dari karakter yang harus dipenuhi dalam penyusunan policy brief tentunya harus fokus, ya tadi Pak Adi menyampaikan juga banyak penelitian yang sudah dilakukan, tapi harus lebih fokus, target audiensinya juga jelas siapa yang akan menjadi target di dalam penulisan policy brief tersebut. Kemudian profesional pasti artinya tidak akademis, artinya tidak memindahkan disertasi ataupun tesis ke dalam policy brief, tapi ada hal-hal yang harus diungkap gitu. Kemudian evidence base itu pasti Pak Triatmoko sudah mengupas sekian banyak dari mulai fakta, data dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup dibatasi. Betul tadi Pak Adi menyampaikan bahwa terlalu luas, ada biofisik, ada populasi, ada ABKT dan lain-lain. Tentunya ini menjadi paper tersendiri ataupun policy brief tersendiri pun bisa. Ya. Kemudian mudah dipahami, artinya apa yang ditulis itu dapat dipahami, kemudian menarik minat target audiens. Jadi kalau Pemda Berau bagaimana nih, kemudian Pemprov Kaltim bagaimana, nah itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apakah isu atau masalah yang ada itu perlu dijawab. Tadi disampaikan bahwa Bekantan 10.000 lebih, kemudian 13.000 lah salah ya. Kemudian habitatnya sudah terdegradasi. Kemudian yang lain adalah terjadinya perambahan, fragmentasi menjadi populasi kecil dan lain-lain. Kemudian apa yang menjadi concern pembaca ataupun pengambil kesimpulan nantinya. Berikutnya adalah bagaimana cara agar pengambil keputusan itu membaca policy brief yang dibuat Pak Triatmoko itu. Ya, tolong nanti digambarkan mengapa isu ini segera diselesaikan. Jadi tadi sudah diungkap bahwa berkurang 2% setahun jumlah populasinya. Kemudian jelaskan implikasinya, Pak. Kalau misalnya tidak dilaksanakan itu akan bagaimana populasi bekantan yang ada di Kaltim. Kemudian saya masuk ke ringkasan eksekutif. Ya, ringkasan eksekutif bukan ringkasan dari bab ke bab, ya, tetapi harus memuat tujuan penelitian. Ya, nanti cermati lagi. Di ringkasan eksekutif tujuan penelitiannya apa, kemudian difokuskan pada masalah kebijakan. Dan yang ketiga adalah alternatif kebijakan yang ditawarkan, serta analisis dan rekomendasi. Itu saya memberikan koreksi juga, menambahkan di dalam policy brief nanti tujuan penelitian, fokus pada masalah kebijakan. Nah, ini saya melihat dalam teori, di sini kan ada, jadi kalau masalah-masalah yang disampaikan Pak Ti tadi, itu masih merupakan meta masalah. Jadi ada masalah fragmentasi pemukiman, kemudian perambahan, itu masih meta masalah. Meta masalah itu masih harus didefinisikan kembali, sehingga bisa menjadi masalah substantif. Masalah substantif itu misalnya tadi, pemerintah provinsi bagaimana, kepentingan Direktorat Jenderal KSDA atau Kementerian LHK seperti apa harusnya. Kemudian setelah menjadi substansi, ada juga bisa kita jabarkan menjadi bagaimana jangka waktu penanganannya, apakah jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya. Kemudian kita lakukan lagi spesifikasi masalah, sehingga kita akan memperoleh masalah formal. Masalah formal adalah mungkin kelestarian bekantan, begitu kan? Dan nah, masalah-masalah yang tadi sudah diidentifikasi, dilakukan lagi, kita kenali lagi bagaimana masalah-masalah yang ada, sehingga menjadi situasi masalah Pak
Tri nanti bisa menunjukkan bagaimana rencana penyelesaian ke depan ya setelah semua sudah ada, rencananya seperti apa. Kita akan melakukan konservasi atau perlindungan orangutan tersebut. Jadi tadi lihat masih meta masalahnya masih banyak yang terdata tapi belum dirinci. Nah, dalam pernyataan masalah di sini masih merupakan meta masalah ya. Jadi harus didefinisikan kembali sehingga menjadi masalah masalah formal dan nanti menjadi tentunya kita harus menjadi dasar sebagai kebijakan masalah tersebut ya. Nah, kemudian kondisi saat ini tadi Pak Tri sudah menyampaikan bahwa satwa endemik prioritas itu bekantan, kemudian fragmentasi dan konversi habitat yang begitu marak, habitat ada yang di luar kawasan konservasi ya, ada juga perlindungan sempadan sungai dan mangrove yang masih belum karena ada kewenangan pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang ada di sini. Kemudian metode penelitian yang disampaikan Pak Tri nampaknya metode penelitian dalam rangka Bapak mengumpulkan data tesis, disertasi, bukan metode penelitian di dalam menyimpulkan atau membuat policy brief. Yang mungkin akan ditambahkan analisis untuk menentukan pilihan. Jadi dari pilihan-pilihan alternatif opsi yang ada itu ditawarkan bagaimana kita menentukan supaya kita akan memilih A, B, C gitu. Tadi Pak Tri menawarkan 5 opsi kalau tidak salah kan, sehingga kalau kita berada di seperti ini ya, kondisi seperti ini kita kan melihat di sini ada kita ada opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D gitu ya. Jadi apa saja yang prospektif harus diselesaikan masalahnya, kemudian apakah ada kelebihan atau kekurangan apabila masing-masing alternatif itu kita sampaikan, sehingga kita harus membuat pembobotan Pak. Jadi dari 5 opsi itu disandingkan. Jadi tidak mungkin Pak Tri hanya concern terhadap perlindungan konservasi satwa saja ataupun hutannya mangrove saja, tapi harus secara keseluruhan. Bagaimana hutannya, bagaimana populasinya, bagaimana juga upaya restorasinya, bagaimana untuk penyelamatan ataupun meningkatkan luasan kawasan konservasi, karena bekantan juga akan meningkat populasinya, maka mau tidak mau pasti memerlukan habitat yang lebih luas. Nah ini ke-5 opsi itu harus dibuat matik di pembobotan mana kira-kira yang paling prioritas, tapi tidak satu persatu. Kalau dari 5 opsi itu menjadi 5 hal, nanti 5 policy brief. Menurut saya dari 5 itu variabel itu mana yang akan kita ambil gitu. Nah, ini kemudian saran rekomendasi ya betul dari 5 alternatif yang dirumuskan saran kebijakan tersebut yang berisi aksi kebijakan itu harus diambil oleh pengambil keputusan. Jadi kalau 5 disampaikan tadi bagaimana areal perlindungan, bagaimana prioritas populasi, upaya restorasi. Nah, dari ke-5 hal itu harus disampaikan, dianalisis, ya kemudian pengambil keputusan akan mudah. Oh, ini alternatif yang akan pas. Kemudian rekomendasi harus berisikan bernilai operasional ataupun action plan, sehingga walaupun tidak rinci ya, tetapi harus dijabarkan bagaimana tindak lanjutnya setelah kita ambil kebijakan tersebut. Saya mengoreksi tentang rekomendasi kebijakan. Jadi rekomendasi kebijakan yang ada ataupun yang akan diambil bukan tindak lanjut dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Tri, tetapi dari penelitian yang sudah ada itu kita akan rumuskan. Ya. Berikut terkait dengan kesimpulan. Nah, tentunya kesimpulan dalam policy brief bukan berisi ringkasan dari isi policy brief, ya. Jadi Pak Tri bisa memilih nih dari 2 ini mana nih, atau 5 tadi yang mana yang akan kita pilih, ya. Kemudian yang jelas kesimpulan harus memuat implikasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian atas rekomendasi yang diambil. Misalnya tadi penunjukan APL, pengelolaan sempadan yang ada bakaunya.
kita mengenal ada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, ya Pak Tri ya. Dan peraturan pemerintah itu harus diperbarui. Karena apa? Karena induknya yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 itu sudah dibatalkan oleh MA, dan sekarang sudah ada undang-undang yang baru pengganti dari undang-undang tentang sumber daya air, ya, undang-undang tentang sumber daya air nomor 7 tahun 2011 betul ya, atau 2007 sorry, itu harus disusun peraturan penggantinya, dan PP 38 2011 ini harus direvisi, dan kami sudah konsultasi ke teman-teman di Dewan Sumber Daya Air di Kementerian PUPR, sedang dalam proses. Nah, makanya masukan Pak Tri sangat berarti apabila bagaimana ke depan untuk menyempurnakan sempadan sungai, mangrove dan lain-lain, sehingga bisa meningkatkan populasi dengan menyediakan habitat yang cukup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya misalnya mengusulkan penganggaran tambahan dalam rangka melakukan restorasi di sekitar Delta Berau, ya, dan yang lain-lain juga demikian. Nah, kemudian yang berikutnya judul. Nah, ini judul tadi Pak Ade juga menyampaikan koreksi, jadi jelas harus menarik perhatian, Pak. Menarik perhatian, jelas dan ringkas. Pengalaman saya pada saat kami melakukan uji kompetensi pada saat ingin beralih fungsional dari struktural ke fungsional, saya saat uji itu tidak diberi bahan terlebih dahulu, tapi langsung diberi bahan, tolong ini dibahas gitu kan. Ternyata bahannya adalah tentang Omnibus Law, Cipta Kerja. Jadi waktu itu saya membuat dalam waktu 2 jam harus membuat policy brief, dan saya mengambil judul yang mungkin menarik perhatian juga sebelum dibahas oleh Kepala LAN. Saya mengambil judul adalah Omnibus Law masih mengkhawatirkan waktu itu, sehingga itu ya mungkin salah satu pertimbangan juga saya bisa direkomendasikan untuk lanjut ke analis kebijakan ahli utama. Banyak juga yang tidak selesai karena waktu dan lain-lain. Dan tentunya judul juga harus efektif, ya, mencerminkan variabel yang diteliti dan masalah yang direkomendasikan. Misalnya saya mencontohkan nih, judulnya adalah Delta Berau Habitat Bekantan Terakhir, misalnya gitu. Ini hanya usul saja di dalam policy brief loh, bukan di tesis ya, bukan disertasi. Jadi itu saran saya. Kemudian terima kasih kami ucapkan selamat kepada Pak Tri dan Pak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat.